Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Widi. Oke, kakak untuk pertemuan pertama, kakak akan membahas mengenai materi tentang kebutuhan dan kelangkaan. Terlebih dahulu saya akan bahas tentang kelangkaan. Nah, di sini kenapa akan jadi kelangkaan? Kelangkaan muncul dikarenakan oleh kebutuhan manusia. Jadi, karena kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi sehingga menjadi sebuah kelangkaan. Nah, jadi sebuah kebutuhan. Nah, untuk itu ketika ada muncul sebuah kebutuhan pasti ada alat pemenuh kebutuhan. Nah, itu harus terpenuhi. Saya dari sini, oke, kita bahas satu persatu kebutuhan. Kebutuhan di sini dibagi yang pertama menurut intensitasnya atau intensitas. Yang pertama yaitu primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, pasti ada pernah mendengarkan ya. Nanti kita bahas. Yang kedua menurut sifatnya. Yang pertama itu ada jasmani, yang kedua rohani. Kemudian yang ketiga menurut waktu. Ya, oke, menurut waktu. Yang pertama menurut waktu sekarang, dan yang kedua masa depan atau masa yang akan datang. Ya. Kemudian yang keempat menurut subjek. Oke, menurut subjek. Yang pertama ini dibagi pada satu, menurut subjeknya itu individu. Yang kedua menurut kelompok. Nah, kakak sini akan membahas satu persatu di antara sifat-sifat menurut intensitas, sifat waktu, dan subjek di situ kebutuhan. Yang pertama primer. Primer adalah kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Itu contohnya seperti makanan, minuman. Di situ. Sederhananya kalau kita pahami secara detail atau secara sederhana itu sandang, papan, pangan, papan. Nah, sandang itu pakaian, pangan itu makanan, papan itu adalah rumah. Nah, itu ya. Jadi intinya primer yaitu kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Makan, minum, ya kan, tadi itu harus terpenuhi. Karena itu menjadi kebutuhan sangat pokok atau primer. Catat ya, dicatat, sambil dicatat biar tidak lupa. Kemudian yang kedua yaitu sekunder. Sekunder merupakan kebutuhan lanjutan daripada kebutuhan primer. Apa maksudnya di sini? Kebutuhan lanjutnya itu adalah kebutuhan ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka kita bisa memenuhi sebuah kebutuhan sekunder. Contohnya kebutuhan sekunder itu seperti alat transportasi, HP, ya kan? Nah, buku, fasilitas sekolah, seperti itu dan lain-lainnya. Itu adalah kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan lanjutan. Maksudnya lanjutan isi kebutuhan setelah kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi, kan? Gitu. Kemudian dan selanjutnya yaitu yang ketiga, kebutuhan, dan jangan lupa ya dicatat. Yang
Yang ketiga, kebutuhan tersier. Oke, kebutuhan tersier sini memiliki arti kebutuhan yang sifatnya mewah. Tersier itu mewah dalam artian primer, sekunder, kebutuhan dua-duanya sebelum tersier itu sudah terpenuhi. Maksudnya apakah? Maksudnya di sini kebutuhan yang mana? Contohnya mobil, perhiasan, itu adalah sebuah kebutuhan tersier, termasuk kebutuhan yang mewah. Sudah mewah di situ. Kita mau kemana? Karena kita sudah mengeluarkan banyak besar, artinya kita membutuhkan mobil, ya kan? Tapi apabila primer sekunder belum terpenuhi, ya tersier itu belum menjadi sebuah kebutuhan bagi kita. Ingat tadi ya, primer sekunder tersier. Oke, sebenarnya itu sifatnya jasmani. Jasmani di sini adalah kebutuhan untuk badan kita. Apa contohnya? Makanan, kemudian olahraga, juga termasuk istirahat. Itu merupakan kebutuhan jasmani. Nah, di situ contohnya, ya kan? Karena apa? Manusia butuh olahraga, butuh istirahat, butuh makan di situ. Itu menurut sifatnya. Kemudian yang kedua, menurut rohani. Kita ketahui manusia yang beragama contohnya beribadah. Tuh, manusia butuh beribadah, menenangkan diri, berdekat dengan yang sang Khalid yang menciptakannya, ya, di situ yang dipercayainya. Termasuk juga hiburan pun juga merupakan kebutuhan rohani. Musik, film itu juga merupakan kebutuhan rohani, sehingga kita bisa menjadi fresh, tenang setelah mendengarkan sebuah musik di situ. Jadi disitulah ada dimaksud dengan sifatnya baik kebutuhan jasmani, rohani di situ. Oke, kita paham ya. Kemudian yang selanjutnya menurut waktu sekarang. Nah, waktu sekarang maksudnya di sini adalah kebutuhan yang sangat-sangat urgent dan harus dipenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda. Maksudnya seperti apa? Sekarang itu ya, nah, contohnya makan, minum, itu ada sebuah kebutuhan yang urgent yang harus dipenuhi sekarang oleh manusia, ya kan? Kalau orang tidak makan, pasti akan kelaparan, lama-lama akan meninggal. Dan ada lagi juga bisa obat. Itu orang sakit itu harus diobati, itu harus. Nah, itu kan termasuk sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa depan. Kemudian masa depan di sini kebutuhan yang dipenuhi dan dapat ditunda. Nah, untuk persiapan masa depan. Maksudnya apakah? Nah, di sini saya contohkan biar paham. Contohnya kita menabung, ya kan? Menabung uang untuk apa? Untuk sekolah. Untuk sekolah apa? Jenjang setelah lanjutnya, ya kan? Kita sekolah SMP, kita menabung, kita bisa buat beli apa untuk persiapan sekolah. Jenjang selanjutnya SMA. Nah, SMA bisa untuk mempersiapkan untuk selanjutnya ke jenjang perguruan tinggi. Itulah maksud daripada kebutuhan masa depan. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu subjeknya menurut individu. Yang pertama ya, individu ini bersifat subjektif seperti tas, seragam, pulpen, buku. Itu adalah kebutuhan individu yang harus dipenuhi oleh kita. Mereka misalkan petani, itu bisa seperti apa kebutuhannya? Cangkul, ya. Kemudian apa itu mes kayak pupuk. Nah, itu kan ya tergantung jenis atau profesinya, ya kan? Kalau seorang petani, apa kebutuhannya?
seorang guru siswa apa kebutuhannya di situ. Kemudian yang kedua, kelompok di sini kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama. Jadi seperti sekolah ini butuh untuk apa? Untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar situ. Untuk apa? Untuk tempat sekolah, gedung sekolah maksudnya di sini ya. Dan rumah sakit itu juga merupakan kebutuhan bersama. Jadi maksudnya kelompok di situ adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama, ya kan? Ya, secara berjamaah. Ya, kalau umat Islam masjid, umat Kristen kelenteng apa namanya, gereja. Nah, seperti itu. Itu merupakan kebutuhan bersama-sama. Oke. Mungkin di sini udah paham, ya kan? Dari materi ini kakak harap kalian dapat memahaminya, dapat menyerap ilmu yang kakak sampaikan, dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dicatat agar tidak lupa. Dan lebih baik dicatat buat kita nanti ketika kita lupa bisa kita buka kembali di situ. Oke, dari kakak sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.